Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Valverde berbicara tentang perkembangannya di Real Madrid. Meski belum bisa memainkan pertandingan kompetitif untuk Real Madrid, rekrutan baru Arda Güler telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam tim, sehingga Federico Valverde baru-baru ini mengatakan bahwa pemain Turki berusia 18 tahun itu akan banyak membantu tim musim selanjutnya. Dalam sebuah wawancara ekstensif dengan Madrista Real, Valverde yang berusia 25 tahun berbicara tentang berbagai hal, termasuk tujuan pribadinya bersama Real, posisi yang disukai dan keinginannya untuk menjadi kapten tim Blanco suatu hari nanti dalam karir profesionalnya. Perlu dicatat bahwa Valverde bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2016 setelah hanya satu musim profesional bersama Peñarol di Uruguay. Sambil mengenang masa-masa awalnya, sang gelandang berkata, "Sejak kecil saya ingin bermain sepak bola dan saya melakukannya sepanjang waktu. Ketika Anda masih kecil, Anda dapat bermimpi bahwa saya akan mendedikasikan diri saya secara profesional untuk sepak bola, tetapi saya tidak pernah membayangkan dia bisa bermain untuk klub terbaik di dunia. Masih ada hari-hari di mana saya tidak percaya itu kenyataan, dan saya bersyukur bisa datang dan berlatih bersama Madrid dan dengan rekan tim yang luar biasa ini. Saya bermain dengan yang terbaik di dunia, bukankah itu luar biasa?" katanya. Selama bertahun-tahun, Valverde telah menjadi bagian penting dari cetak biru Carlo Ancelotti, dan sang pemain percaya bahwa rasa laparlah yang mendorongnya untuk terus berkembang. Dikenal karena keserbagunaannya, pemain berusia 25 tahun ini telah digunakan di berbagai posisi, dan sang gelandang selalu membayar kepercayaannya. Pembaruan skuad, pemain kunci, pertandingan penting, ekspektasi. Hidup datang dengan cepat kepada Anda sebagai pemain Real Madrid. Dengan margin kesalahan yang rendah, sorotan terus-menerus dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, tentunya tidak mudah untuk tampil di level tertinggi hari demi hari. Musim lalu Merengues memiliki momen mereka. Pertunjukan satu orang Karim Benzema di Spotify Camp Nou, penghancuran Liverpool di Anfield, dan laju Copa del Rey yang kejam adalah beberapa contoh yang muncul di pikiran sebagai yang tertinggi. Namun musim 2022-2023 akan turun sebagai salah satu titik terendah di kurva Real Madrid. Begitulah standar elit di klub perawakannya. Tahun lalu Los Blancos kalah signifikan dari Barcelona di La Liga karena ketidakkonsistenan dalam kompetisi. Mereka dipermalukan di Liga Champions oleh Pep Guardiola Manchester City dan menyelesaikan musim hanya dengan Copa del Rey dan Piala Dunia Klub FIFA untuk ditampilkan. Saat para pria berbaju putih melangkah ke lapangan untuk musim baru, pasang surut musim lalu pasti akan terbayang di benak mereka. Satu-satunya tujuan untuk mengunggulinya dengan lari yang lebih tangguh dan emas. Sisi Carlo Ancelotti menikmati campuran pramusim dengan presentase kemenangan 50%. Namun pertandingan persahabatan pramusim bukan tentang hasil dan lebih berpusat pada eksperimen manajer dengan skuadnya. Turka AS memberi tim makanan yang cukup untuk dipikirkan dan dorongan yang kuat untuk bekerja lebih baik menuju pembuka musim. Ancelotti berikan perkembangan cedera yang dialami Arda Güler. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan perkembangan mengenai cedera yang dialami Arda Güler. Menurutnya pemain berbakat itu tidak akan absen terlalu lama. Pemain berbakat asal Turki Arda Güler menerima sambutan hangat di awal pramusim. Tetapi dia belum bisa unjuk gigi karena mengalami cedera meniskus di lututnya. Itu memaksanya untuk meninggalkan tur pramusim mereka di AS dan kembali ke Madrid lebih cepat. Ada sedikit transparansi sejak itu, tetapi baru-baru ini terungkap bahwa Güler mungkin harus menjalani operasi yang bisa membuatnya absen selama 5 hingga 7 minggu. Namun pelatih asal Italia itu tidak mengkhawatirkan hal itu. Jika dia menjalani operasi, waktu pemulihannya sangat singkat. Masalah Arda sangat kecil dan saya pikir dia bisa segera pulih. Saya tidak bisa masuk ke detail untuk privasi, kata Ancelotti dalam wawancara. Güler awalnya mencoba perawatan yang lebih konservatif untuk masalah ini, tetapi tampaknya operasi akan menjadi satu-satunya cara untuk memperbaikinya. Mempertimbangkan 3 minggu atau lebih sejak cedera, jika didiagnosis di atas akurat, maka bisa diperkirakan total pemulihan sekitar 2,5 bulan. Satu-satunya prioritas Real Madrid adalah bersabar dengan pemulihan Güler. Dia masih berusia 18 tahun dan tidak masuk akal untuk mendesaknya kembali saat dia masih perlu berkembang dan meningkat sebagai pemain. Selain Güler, Real Madrid juga tidak bisa mainkan Thibaut Courtois saat lawan Athletic Club di laga perdana di La Liga karena cedera.
Titik terang pengganti Thibaut Courtois di Real Madrid. Real Madrid mulai menemukan pengganti Thibaut Courtois. Nama yang kini mencuat jadi kandidat terkuat untuk jadi penjaga gawang utama adalah Yassine Bono. Courtois dipastikan absen panjang sejak awal musim 2023-2024. Cedera ACL yang diderita memaksanya harus absen antara 6 sampai dengan 7 bulan. Makanya Madrid kini pusing mencari pengganti. Begitu Courtois cedera, ada banyak nama yang dikaitkan untuk jadi pengganti. Laporan sebelumnya menyebutkan ada 5 nama termasuk Bono di dalamnya. Kiper Sevilla tersebut mulai diakui kemampuannya oleh dunia semenjak tampil menawan bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022. Selain Bono, laporan sebelumnya menyebutkan ada 4 pemain lain yang dikaitkan dengan Madrid. Mereka adalah Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, Keylor Navas dari PSG, Hugo Lloris dari Tottenham, dan David De Gea tanpa klub. Namun menurut laporan Sportzone, Madrid memilih Bono. Komunikasi dengan sang pemain sudah dilangsungkan untuk mengajaknya berkemas ke Santiago Bernabeu. Kiper berusia 32 tahun itu ternyata mau pindah. Laporan tersebut mengklaim sudah ada kesepakatan personal antara Bono dan Madrid. Kesepakatan personal saja belum cukup untuk merekrut Bono, Madrid masih harus melakukan negosiasi dengan Sevilla terkait biaya transfernya. Sevilla diketahui meminta bayaran sebesar 20 juta euro, 8 juga lebih mahal daripada harga pasaran kiper yang punya kontrak hingga 2025 itu. Madrid sendiri diketahui berkenan membayar biaya transfer yang ditetapkan Sevilla. Namun bukan berarti Madrid menyetujui permintaan Sevilla tersebut.